Hai Sobat Biologi, tahukah kalian mengenai ekosistem? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah sebuah sistem yang terdiri dari komunitas organisme hidup yang saling berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Nah, ini mencakup semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta faktor non-hidup. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Sobat Biologi tahu nggak sih kalau di dalam ekosistem memiliki banyak sekali komponen, mulai dari komponen biotik hingga komponen abiotik yang saling berinteraksi. Nah, Sobat Biologi, komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan komponen abiotik yaitu komponen tak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya, dan bebatuan. Nah, komponen tersebut memiliki tingkatan loh di dalam rantai makanan. Tingkatan dalam rantai makanan tersebut mencakup yang pertama ada produsen. Produsen isinya yaitu tumbuhan dan alga yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis menggunakan energi matahari, karbon dioksida, dan air. Kemudian ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang mengkonsumsi produsen atau organisme lain. Mereka dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Kemudian yang terakhir ada dekomposer. Dekomposer merupakan organisme seperti bakteri, jamur, dan serangga yang memakan sisa-sisa organisme mati dan limbah untuk mendaur ulang nutrisi di dalam. Kita masuk ke dalam materi mengenai ekosistem ya, Sobat Biologi. Di sini kita kan sudah membahas nih tingkatan komponen yang pertama yaitu produsen. Nah, Sobat Biologi tahu nggak sih apa itu produsen? Produsen merupakan organisme autotrof yang menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis atau kemosintesis. Nah, yang termasuk di dalam produsen ini yaitu tanaman. Tanaman adalah contoh utama produsen dalam ekosistem. Nah, Sobat Biologi, ada pun beberapa peran penting tentang produsen yaitu yang pertama, tanaman menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air untuk menjadi glukosa dan oksigen dalam proses fotosintesis. Ini adalah langkah penting dalam rantai makanan karena tanaman adalah sumber utama makanan untuk hampir semua organisme di darat. Kemudian Sobat Biologi tahu nggak sih kalau produsen ini juga untuk membentuk pembentuk habitat. Tanaman membentuk struktur fisik ekosistem seperti hutan, padang rumput, dan terumbu karang. Mereka menyediakan tempat tinggal, tempat berlindung, dan sumber makanan bagi berbagai organisme. Selanjutnya, sebagai penyedia nutrisi. Tanaman mengambil nutrisi dari tanah dan air, dan kemudian nutrisi ini dapat diteruskan ke organisme lain yang akan memakan tanaman tersebut. Selanjutnya lagi Sobat Biologi, produsen ini sebagai penghasil oksigen. Nah, selama fotosintesis, tanaman menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan hewan dan organisme lain di darat. Bagaimana Sobat Biologi? Sudah paham Jadi mengenai Sobat Biologi produsen? sudah paham tentang materi produsen, maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 di dalam ekosistem berisikan organisme yang mendapatkan energi langsung dari produsen. Dalam rantai makanan, konsumen tingkat 1 ini berada pada tingkat kedua setelah produsen Sobat Biologi. Organisme di dalam konsumen tingkat 1 ini adalah organisme herbivor atau hewan pemakan tumbuhan yang memakan tumbuhan langsung untuk memperoleh energi. Seperti Sobat Biologi bisa lihat di dalam video, terdapat kupu-kupu yang menghisap nektar pada bunga, terdapat kambing yang memakan rumput, begitupun dengan rusa, lebah, dan beberapa hewan lainnya seperti jerapah yang sedang memakan daunan, sapi yang sedang memakan rumput, ayam yang sedang memakan tumbuhan, dan gajah yang sedang memakan tumbuhan juga Sobat Biologi. Jadi, dapat kita lihat bahwa konsumen tingkat 1 ini penting dalam mengatur populasi tumbuhan dan menjaga keseimbangan ekosistem ya Sobat Biologi. Jadi, dapat Sobat Biologi ingat bahwa konsumen tingkat 1 adalah organisme yang mendapat energi langsung dari produsen seperti tumbuhan hijau yang melakukan fotosintesis. Mereka termasuk ke dalam herbivor atau hewan pemakan tumbuhan dan memakan tumbuhan langsung sehingga berperan penting di dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan populasi tanaman. Bagaimana Sobat Biologi? Paham tentang konsumen tingkat 1? Sudah paham nih mengenai konsumen tingkat 1. Jadi kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai konsumen tingkat 2.
Nah, Sobat Biologi, konsumen tingkat 2 ini sangat berhubungan erat dengan konsumen tingkat 1. Karena konsumen tingkat 2 dalam ekosistem merujuk pada organisme yang memperoleh energi dengan cara memakan konsumen tingkat 1. Dalam rantai makanan, konsumen tingkat 2 ini berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan konsumen tingkat 1. Mereka tidak memperoleh energi langsung dari sumber energi produsen, melainkan itu tadi, dia akan memakan konsumen tingkat 1 untuk memperoleh energi. Konsumen tingkat 2 ini biasanya adalah predator yang memangsa konsumen tingkat 1. Dapat Sobat Biologi lihat di dalam video, terdapat beberapa organisme hewan yang merupakan termasuk ke dalam konsumen tingkat 2. Yang pertama terdapat ular, kemudian ada buaya, serigala, rubah, dan ada bulung bangau. Nah, hewan-hewan inilah yang merupakan termasuk ke dalam hewan-hewan dalam konsumen tingkat 2. Nah, jadi Sobat Biologi sudah paham belum mengenai konsumen tingkat 2 dan dapat membedakan antara konsumen tingkat 1 dan kan kita sudah belajar mengenai konsumen tingkat 2. Jadi, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah konsumen yang tertinggi di dalam rantai makanan. Konsumen tingkat 3 di dalam ekosistem adalah organisme yang memperoleh energi dengan cara memakan konsumen tingkat 2. Dalam rantai makanan, konsumen tingkat 3 ini memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen tingkat 2. Mereka tidak lagi memperoleh energi dari produsen, melainkan dengan memakan organisme tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 3 ini seringkali merupakan predator yang memangsa konsumen tingkat 2. Dapat Sobat Biologi lihat di dalam video, terdapat beberapa hewan yang tergolong ke dalam konsumen tingkat 3, seperti singa, elang, serigala, dan harimau. Predator inilah yang merupakan termasuk ke dalam konsumen tingkat 3. Bagaimana Sobat Biologi? Kita sudah membahas nih mengenai produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Selanjutnya kita akan membahas dekomposer. Sebelumnya, Sobat Biologi tahu belum apa yang dimaksud dengan dekomposer? Nah, dekomposer adalah organisme yang memainkan peran penting di dalam rantai makanan, yang mengurai bahan organik mati menjadi zat-zat anorganik yang dapat digunakan kembali oleh produsen untuk berfotosintesis. Nah, mereka ini berfungsi untuk memecahkan bahan organik seperti daun, ranting, bangkai hewan, dan sisa-sisa organisme lain menjadi senyawa-senyawa sederhana seperti karbon dioksida, air, dan mineral. Nah, organisme dekomposer mencakup berbagai mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan beberapa jenis serangga. Nah, pada video dapat Sobat Biologi lihat berbagai jenis jamur yang ada di dalamnya. Nah, kemudian proses dekomposisi yang dilakukan oleh dekomposer membantu menjaga keseimbangan nutrisi di dalam ekosistem, memperkaya tanah, mengurangi akumulasi bahan organik yang tidak terurai. Dengan demikian, dekomposer merupakan bagian penting dari siklus nutrisi di dalam ekosistem, membantu mempertahankan kesehatan dan produktivitas ekosistem kita. Bagaimana Sobat Biologi? Apakah sudah paham? Kita sudah membahas materi mengenai ekosistem dan keanekaragaman hayati. Jadi, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan adakan kuis ya. Nah, pertanyaan pertama, apa peran jamur dalam ekosistem hutan menurut teman-teman? A. Konsumen 1, B. Konsumen 2, C. Konsumen 3, D. Produsen. Sobat Biologi, ini kuis terakhir ya, jadi persiapkan. Bagaimana peran konsumen dalam rantai makanan ekosistem? A. Memperoleh energi dari cahaya matahari, B. Memakan produsen atau konsumen lain, C. Membuang limbah ke lingkungan, D. Memproduksi makanan melalui fotosintesis. Tadi kan kita sudah mengadakan kuis nih, jadi jawaban dari kuis kita tadi, jawaban pertama adalah E. Dekomposer. Jawaban untuk pertanyaan kedua yaitu B. Memakan produsen atau konsumen lain. Nah, bagaimana Sobat Biologi jawabannya? Benar atau masih salah nih? Terima kasih kepada sobat-sobat biologi yang sudah mau belajar bersama-sama mengenai materi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Jadi, jangan bosan untuk belajar biologi ya teman-teman. Salam semangat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.